Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dunia ini terdapat beberapa tanaman yang dilarang ditanam di depan rumah menurut Islam. Alasannya sangat bermacam-macam, mulai dari penghambat rezeki dan lain sebagainya. Oleh karena itu sangatlah penting buat kita untuk mengetahui tanaman apa sajakah yang dimaksud. Tapi sebelum saya menjelaskan tanaman apa saja yang tidak boleh ditanam di depan rumah, ada beberapa jenis tanaman yang boleh ditanam dan dapat berguna untuk menangkal segala aura negatif yang berkaitan dengan mistik tanaman tersebut adalah: yang pertama, tanaman jahe. Tanaman ini dipercaya dapat mengusir atau membuat makhluk halus tidak betah berada di lingkungan rumah kita. Yang kedua adalah pohon kenanga. Bunga kenanga memang bunga yang khas mengingatkan kita pada makam dan kematian. Dikarenakan bunga kenanga adalah bunga yang hampir selalu ada dalam tiap taburan bunga di pusara makam. Pohon bunga kenanga ini dipercaya oleh banyak orang sangat efektif menangkal ilmu hitam yang dikirim ke rumah kita, seperti ilmu sihir, ilmu guna-guna, ilmu teluh, dan ilmu yang berkaitan dengan kekuatan pusara partikel energi yang membuat sepi atau matinya bisnis usaha. Yang ketiga adalah pohon talas besar. Pohon talas ini dipercaya dapat menjaga hunian dari pencuri, dapat membolak-balikan hati orang yang berniat mencurinya. Ketika orang yang berniat mencuri masuk ke rumah kita, dengan tiba-tiba hatinya bimbang, lalu mengurungkan niatnya untuk mencuri. Yang keempat, pohon kelor. Pohon kelor disebut sebagai pelindung terbaik sebab tanaman ini dapat menangkal ilmu hitam, guna-guna, sihir, hingga teluh. Tata letak tanaman ini jika akan ditanam, maka tanamlah di 4 sudut pekarangan rumah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dan berikut ini adalah tanaman yang tidak boleh ditanam tepat di depan rumah. Yang pertama adalah tanaman mirtus asam Jawa. Ada yang menganggap mirtus secara filosofi adalah mirip dengan tanaman asam sebagai tanaman buah nasi buruk dan tidak boleh dipertahankan. Sebaiknya hindari tanaman ini dari rumah jika tidak ingin mendapat nasi buruk dan kemalangan. Lalu yang kedua, pohon pinang. Ada beberapa orang masih meyakini bahwa pohon ini mampu membuat sifat anak-anak pemilik rumah sulit diajari baik dan pendidikan moral. Yang ketiga, tanaman mati. Selain mengurangi estetika atau keindahan rumah, tanaman mati bisa membawa hal buruk bagi kehidupan kita. Jika ada tanaman yang sudah mati, lebih baik segera singkirkan dan bersihkan dari halaman rumah. Banyak orang yang percaya kalau tanaman mati membawa sial karena menjadi sumber unsur negatif dan kemalangan yang ada di rumah. Yang keempat, tanaman kaktus. Banyak orang beranggapan bahwa tanaman yang satu ini, yakni kaktus, adalah salah satu tanaman pembawa sial menurut Islam. Karena bentuk tanaman yang berduri serta tumbuh di lingkungan yang minim air dan situasi tertentu. Perlu diketahui juga, pada musim panas pohon kaktus ini mungkin saja tumbuh di kebun
karena kondisi tanah yang cukup kering dan kurang lembab. Kemudian yang kelima, pohon kapas. Pohon kapas ini merupakan salah satu tanaman atau tumbuhan yang membawa nasib buruk, karena mudah menjadi perantara debu dan kotoran di rumah, serta menjadi sumber kemalangan dan kemiskinan. Tentunya kalau kita sering meninggalkan rumah, dan rumah pun kotor, serta tidak terurus, maka rumah bisa jadi tempat sarang makhluk halus. Kemudian yang keenam, mahkota duri. Tanaman yang tidak boleh ditanam di depan rumah selanjutnya adalah tanaman mahkota duri. Hal tersebut dikarenakan mahkota duri memiliki duri tajam yang berbahaya untuk orang-orang di sekitarnya. Mahkota duri juga diyakini dapat meningkatkan saraf dan ketegangan di dalam rumah. Oleh karena itu, kita sebaiknya menghindari untuk memelihara mahkota duri di depan rumah. Sahabat beriman, itulah tadi beberapa tanaman yang tidak boleh ditanam di depan rumah menurut Islam, karena dianggap dapat membawa energi negatif masuk ke dalam rumah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.